dangdut itu Melayu campur rock barat, maka jadi dangdut. Jadi Pak Haji Romai Rama ini perintis, pelopor dan pencipta aransemen dangdut, ya Pak Haji ya. Dia bikin dangdut pertama itu karena beliau sangat tertarik pada Surat An-Nas, di awal pertama surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Mengapa dijawab pertama kali menggunakan Qul a'udzu birabbin nas? Kalimat Rabbun berasal dari kata Robba yurabbi, yang artinya ataupun bisa diambil dengan kata ro'a yar'a, yang artinya pengasuh manusia. Jadi aku berlindung kepada Tuhan yang mengasuh manusia. Lalu disambung dengan kata malikin nas. Malikin nas yang dikatakan di sini adalah Malik, yang artinya pemilik ataupun raja manusia. Raja yang tidak hanya sekedar menjadi raja yang diam hanya di singgasananya saja, akan tetapi dia menjadi pengasuh ataupun melindungi dan mendidik hambanya, itu manusia. Dan yang terakhir adalah ilahin nas, yang jelas bagaimana Allah sebagai Tuhannya, manusia sendiri dan makhluk ciptaannya menjadikan dirinya bukan hanya sekedar Tuhan, akan tetapi Tuhan yang mengasuh juga sebagai rajanya manusia. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tidak akan membantah atau membenahi. Pokoknya merdeka, semerdeka-merdekanya. Sekarang tafadhol Atsani. Ya, tafadhol. Kiam. Kum, ya. Berdiri mas. Terima kasih Syekh Nun. Ismi Muhammad Ardian Mustafa, saya alumni 99 dari Pacitan. Sebenarnya sudah banyak yang dijelaskan oleh saudara Ikhlas tadi. Sedikit menambahkan barangkali sekedar pemahaman saya, bahwa mungkin Rabbun, kemudian Malik maupun Ilahun itu semacam perjalanan spiritual seseorang sebenarnya. Mungkin kalau yang saya maknai, dalam arti pertama Rabbun itu kan pemelihara. Dalam arti kalau pemelihara itu kan bisa jadi yang dipelihara itu kadang tumbuh dengan baik, kadang-kadang tumbuh dengan tidak sesuai harapan. Tapi ketika itu Rabbun itu ya bisa ngomong. Kalau bahasanya Cak Nun mungkin bisa ngomong, ya ngomong kebaikan maupun kesalahannya itu. Kemudian yang kedua, Malikun itu berarti penguasa, berarti yang memiliki, yang menggenggam. Maka ketika seseorang itu awalnya mungkin ya tadi berpikir bebas atau kemana mencari Tuhannya seperti perjalanannya Ibrahim itu, tapi kemudian harus sadar bahwa hidup ini sepenuhnya dikuasai oleh Tuhan, oleh Allah. Kemudian pada akhirnya ada ilahun, bahwa ketika seseorang sudah pada tahap memahami dan meyakini bahwa Tuhan itulah yang menggenggam kehidupannya, maka harusnya ia hanya tunduk kepada Allah saja. Persis seperti tadi puisi putra Bapak Kiai Hamas, yang di atas hanya Allah, di bawah hanya tanah. Itu saya kira itu tingkat kesadaran Allah sebagai ilahun. Barangkali mungkin seperti itu, Cak. Oke, tepuk tangan. Alhamdulillah. Saya merasakan indahnya acara pada malam hari ini karena justru ilmu itu sumbernya bermacam-macam, lahir dari pancaran-pancaran yang tidak hanya dari panggung. Gitu. Jadi saya sendiri sangat belajar. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Ismi Fauzan Ali Muzamil, jalastu fil faslul khamis wa ji'tu min Madinati Batam. Ya mungkin saya kurang dalam pemahaman ya, soalnya tentu saja Ustadz dan alumni lebih paham daripada saya. Tapi saya mencoba menjawab saja. Ya. Jadi pertama, a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Yang pertama, birabbin nas, beliaulah yang Allah lah, dialah yang mengatur, yang mengatur segala alam semesta ini, yang menghijaukan dedaunan dan sebagainya. Yang kedua, Malik, yaitu raja yang memiliki alam semesta ini. Yang ketiga, ilah, tentu saja sesembahan. Jadi tiga urutan ini tidak mungkin terlepas. Pertama, Allah lah yang mengatur, yang kedua, dialah yang memiliki,
tentu saja ketika kita sudah mengetahui bahwasanya dia mengatur dan memiliki, kita harus menyembah dia. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terakhir, tafadhol Mas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ziyad Imana, perwakilan dari masyarakat, ingin menambahkan atau menggabungkan jawaban-jawaban dari para penjawab soal atau penjawab pertanyaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ini adalah yang pertanyaan adalah tentang penjelasan urutannya. Jika Allah adalah sebagai Rabbun, itu berarti dia artinya pemelihara sekaligus Tuhan. Tuhan ini sudah tidak bisa direndahkan lagi martabatnya. Artinya Tuhan itu yang memelihara, memberi makan, memberi kehidupan, memberi segalanya. Sedangkan di bawahnya adalah Raja, Malikin Nas, rajanya manusia. Ketika Raja, insya Allah yang Raja di sini yang diartikan adalah Raja yang baik. Tapi Allah juga memiliki Asmaul Husna, Al-Muntakim atau Syadidul Azab. Raja pun bisa memberikan hukuman. Kemudian yang ketiga adalah Ilahin Nas atau sembahan, sembahannya manusia. Tidak bisa ilahun ini ditaruh di awal, karena ilahun artinya sembahan. Tidak semua sembahan itu bisa memberikan makanan. Tidak semua sembahan itu bisa memberikan keamanan. Tidak semua sembahan itu bisa memberikan kehidupan. Tidak semua sembahan itu bisa memberikan rezeki. Ini pun sesuai dengan kisah-kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika itu Nabi Ibrahim berpikir, kenapa manusia menyembah patung, berhala, pohon? Apakah berhala sembahan mereka itu, apakah sembahan mereka itu bisa mendatangkan manfaat? Apakah sembahan mereka itu bisa berbicara? Apakah sembahan mereka itu bisa mengabulkan doa? Jadi kalau ingin menjadi sembahan, itu harus bersifat atau berjiwa raja, malikin nas, atau artinya memiliki rasa kepemilikan. Allah menciptakan manusia, tentunya Allah memiliki rasa kepemilikan manusia, selalu menjaganya, memberikan petunjuk atau hidayah ketika manusia tersesat. Ini pun adalah kisahnya Nabi Ibrahim. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ketika aku sakit, Allah lah penyembuhku. Dan ketika aku lapar, Allah yang memberi makan. Ketika aku haus, Allah yang memberi minuman. Maka kalau ingin jadi Rabbun, itu harus memiliki hati raja atau hati kepemilikan. Seorang raja tentunya ingin mensejahterakan masyarakatnya. Jika raja ingin menjerumuskan masyarakatnya, itu bukan raja atau bukan pemimpin, atau tidak memiliki rasa kepemilikan. Kalau ingin jadi Rabbun, harus memiliki malikinas, dan juga berarti terbalik ya. Maaf. Artinya kalau ingin jadi sembahan, itu harus memiliki rasa kepemilikan atau rasa berjiwa pemimpin. Kalau ingin jadi sembahan, harus namanya yang lebih tinggi lagi, harus memiliki namanya Rabbun. Rabbun ini udah levelnya udah nggak bisa dijelaskan lagi itu. Maksudnya jasanya, apanya segala macam itu benar-benar a'la, yang paling tinggi. Terima kasih. Sekian dari saya. Mungkin ada sedikit tambahan dari saya juga. Sama tentang namanya berpikir bebas, kenapa harus ditaruh di paling bawah? Artinya kalau tadi ilahun di paling bawah, kalau ingin jadi ilahun harus raja dulu, harus bisa memelihara ciptaannya. Patung tidak bisa memelihara. Nah, kenapa harus berpikiran bebas itu di bawah? Kalau ingin berpikiran bebas, itu harus
berpengetahuan luas, karena kebebasan kita akan mahdudah, akan huriyatul mar'i mahdudatun bi huriyati ghairihi. Kebebasan kita akan mahdudah bil ulum al katsirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, segera akan disematkan peci untuk Anda berempat. Saya mohon izin merespon. Tidak ada yang salah satupun di antara Anda semua. Dia benar pada makomnya masing-masing, benar pada levelnya masing-masing. Jadi saya tidak akan pernah menyalahkan, karena orang selalu berada pada jarak tertentu terhadap kebenaran, dan kebenaran yang dia alami adalah berdasarkan jaraknya. Saya cuma ingatkan kepada teman saya 4 dan para hadirin sekalian. Ya. Oke, kita tunggu dulu upacara wisuda Kul a'udzu birabbin nas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, arek-arek iki wis ya. Minal jinnati wan nasir. Oke, tepuk tangan semuanya. Gini, saya cuman ngilingno ada beberapa porsi atau view yang mungkin tidak disebut tadi. Jadi kalimat surat An-Nas itu firman Allah tapi tidak diucapkan oleh Allah. Dia untuk diucapkan oleh manusia, benar nggak? Maksud Allah ngomong a'udzu birabbin nas gitu kan, itu kan digawe sampean ngomong ngono, maka Allah mengatakan kul, katakanlah. Nah, setelah kul baru, jadi sebenarnya kalau kita wiridan itu bukan kul a'udzu birabbin nas. Kalau kita wiridan itu ya a'udzu birabbin nas malikin nas, kan gitu. Kulnya enggak dipakai sebenarnya, tapi ya enggak apa-apa, wong gak ngerti ya wis kul ditambah gak masalah. Tuhan tinggal bilang, wah ini gak ngerti ya wis bapak, yang penting hatinya bener karo aku, kan gitu toh. Nomor 2, kan Tuhan tidak berfirman untuk dirinya sendiri. Untuk apa Tuhan memfirmani dirinya sendiri? Firman itu sebenarnya untuk kita dan merupakan rekomendasi atau ilmu, kadang-kadang perintah, kadang-kadang ajakan diskusi. Jadi ada ayat Allah yang mengajak diskusi, ada ayat Allah yang merupakan rekomendasi atau saran, ada ayat Allah yang sifatnya perintah mahdhah. Itu berbeda-beda, setiap ayat dan firman itu memiliki makomnya masing-masing. Nah, Bapak sekalian, dari tadi yang diterangkan adalah posisi Tuhan sebagai Rabbun, posisi Tuhan sebagai Malikun dan Ilahun. Saya mengartikannya tidak seperti itu kan. Ini gak gawe Gusti Allah lah, apa Gusti Allah nerang-nerang nang awakmu tentang dia. Itu dia mengandaikan kamu itu berlaku kepada aku itu gitu urutane ngono iku. Jadi Anda berlaku kepada Allah itu urutannya kayak begitu, dan berlaku kepada sesamamu pun urutannya kayak begitu. Jadi nek kamu mau jadi pejabat itu kan malik, ojo langsung kepingin dadi malik mencalonkan diri. Tunjukkan dulu Rabbun kamu itu, tunjukkan dulu bahwa kamu tuh orang yang penuh kasih sayang, gitu kan. Orang yang penuh kasih sayang, orang yang ngayomi, orang yang ngemong, orang yang mengasuh, baru kamu mengajukan dirimu untuk jadi malik. Atau kalau kamu sudah jadi pejabat, nomor 1 yang harus kamu tunjukkan kepadamu bukan malikmu, bukan ilahmu, bukan kehebatanmu, bukan kekuasaanmu. Yang kamu nomor 1 harus tunjukkan kepada rakyatmu adalah kepengasuhanmu. Benar tak kira-kira? Jadi kalau Anda sudah jadi wali kota, jadi pemimpin, nomor 1 itu rububiyahnya, daya kepengasuhannya, pengayomannya, upaya pengayomannya nomor 1. Nek rodok ngeyel dudono nek kon niku penguasa. Nek jek ngeyel meneh tantangan gelut dengan ilahinas itu. Itu loh. Jadi urutannya seperti itu. Maka di urutan Asmaul Husna yang lain, sebelum Al-Malik, kemudian Kudus, Salam, Mukmin, Muhaimin, Aziz, Jabbar, Mutakabbir, kemudian Khalik, Barik, Musawwir, Azizun, Hakim, ya. Itu yang pertama, syarat untuk sebelum Malik menjadi pejabat, syarat sebelum menjadi pemimpin adalah Alimul Ghaibi Wasyahadah, terus Ar-Rahman, Ar-Rahim. Alimul Ghaibi Wasyahadah ini kalau untuk manusia berarti Muta'allimul Ghaibi Wasyahadah. Jadi kalau Anda mau memimpin, gontor mau mengatasi masalah, menjadi berkat umat, dia harus Muta'allimul Ghaib. Semua yang belum kamu tahu harus kamu cari untuk tahu, harus kamu teliti untuk supaya kamu tahu. Karena semua yang belum kamu tahu berarti ghaib.
gitu kan. Dan itu terus menerus secara dinamis harus muta'allimul ghaib. Kalau sudah mengerti persis masalah yang akan kamu selesaikan, syarat berikutnya adalah kamu harus datang kepada umatmu dengan sifat cinta kasih dan kasih sayang, Rahman dan Rahim. Baru Anda handling something, baru Anda menjadi pejabat, menjadi malik tadi. Ojo durung-durung wis malik gitu loh. Sekarang kan kecenderungannya agak karu-karuan urut-urutannya gitu. Jadi kalau saya memahaminya seperti itu, makanya pertanyaan saya, kenapa kok malikin, kok Rabbun Nas dulu, baru Malikun Nas, baru Ilahun Nas, Ilahin Nas gitu. Karena kalau kita memohon kepada Allah ini, kalau sama manusia tadi ya, kalau sudah kepada Allah itu nomor satu yang kita dekati itu Allah sebagai pengayom, bukan Allah sebagai raja di raja, bukan Allah sebagai ilah, tapi Allah sebagai pengayom. Maka menjadi lebih cepat kan, dia lebih cepat kabulnya karena kita yang, karena kalau pengayoman Rabbun itu kan urusannya kan kasih sayang, jadi kita juga manja sama dia. Tapi kalau manja sama Malik kan tidak cocok. Kalau Malik kan mosok manja sama raja, manja sama pengasuh dong, kan gitu. Terus kalau sama ilah kan gelut, Allah sebagai eksistensi, Allah sebagai yang maha kan gitu, dan seterusnya. Jadi kira-kira seperti itu teman-teman sekalian. Ini saya jadi ingat tadi ketika kita membawakan lagu Opo Kondokku tadi, ada persyaratan dari Gontor. Yang tidak boleh adalah aransemen dangdut. Jadi boleh mau rap mau apa, tapi ojo dindangdut no Opo Kondokku iku. Engko nek diterus-terus no kok dadi koplo. Kan gitu kan. Nah, jadi semula sudah ada dangdutnya tapi kita potong karena memang sebaiknya tidak didangdutkan. Saya ingin menawar sedikit untuk O Pondokku karena ini sakral, karena ini adalah himne kita, lagu kebangsaan dan kerajaan Gontor kita. Tetapi apakah dangdut betul-betul dilarang di Gontor? Kan begitu. Sebenarnya apa saja itu asal pada tempatnya kan tidak ada masalah, pada tempat dan waktunya sebenarnya tidak ada masalah gitu ya. Cuman memang ada, makanya Allah mengatakan misalnya zina itu kan wala taqrabuz zina, bukan wala apa sahabat? Wala taznu, wala taqrabuz zina. Jadi ada fenomena kebudayaan di mana Anda itu bukan iya atau tidak, tapi mendekat atau menjauh. Kasusnya itu. Maka wala taqrabu. Nah, jadi itu sesuatu yang dinamis, yang kreatif gitu. Nah, oleh karena itu kalau kita mau pakai dangdut, maka harus kita bikin dangdut itu sesuatu yang betul-betul sesedikit mungkin mudaratnya. Sesuatu yang menggembirakan secara halal, menggembirakan secara berkah. Jadi musik yang baik adalah musik yang membawa pelaku dan pendengarnya lebih mendekat kepada Allah, kan menurut dok. Musik yang baik itu bukan yang aransemennya piye-piye. Musik yang baik adalah musik yang mendekatkan pendengar dan pelakunya kepada Allah, kan begitu dok. Rumusnya ikut dok, gitu loh. Dan Kiai Kanjeng memilih apa saja itu rumusnya cuma itu. Mereka mempelajari berbagai macam aransemen, tapi ya itu tadi. Nah, oleh karena itu saya ingin memberi hadiah, terutama kepada anak-anak saya santri-santri, dua nomor. Tapi yang satunya Melayu, enggak apa-apa ya. Dangdut itu Melayu campur rock barat, maka jadi dangdut. Jadi Pak Haji Roma Irama ini perintis, pelopor dan pencipta aransemen dangdut, ya Pak Haji ya. Dia bikin dangdut pertama itu karena beliau sangat tertarik pada Child in Time. Jadi aransemennya di Purple, deng 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 treng treng deng 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 treng gitu loh ya. Ingat ya, Child in Time. Tuh. Kalau itu satu tingkat kualitas musikalnya dengan Stairway to Heaven dari Led Zeppelin, dan setingkat dengan Bohemian Rhapsody dari Queen. Itu luar biasa tiga itu. Nah, Roma Irama ambil yang di Purple. Nah, jadilah musik dangdut. Dan musik dangdut itu semua isinya yang Haji Rama kan dakwah semua. Gitu. Jadi dangdut itu kadang-kadang memang tidak menyesuaikan antara syairnya sama syairnya. Jadi syair itu sedih,
sepiring berdua itu kawin dalam keadaan melarat, beratapkan langit, beralaskan bumi, tapi joget seweneng itu. Jadi seweneng melarat itu seneng. Jadi kadang-kadang ngeluh aja nanti dangdut itu gitu. Jadi semua lagu akhirnya digawe dulinan sing gak ngono iku. Padahal syair apa misalnya Mas Imam ini gelandangan, tapi seneng kalau nyanyi sekarang gini, nanti yang kita kasih peci lagi adalah volunteer yang mau maju menyanyi, terserah lagu apa yang Kiai Kanjeng bisa mengiringinya. Sopo ayo. Sebelum itu saya kasih dulu hadiah untuk anak-anak santri, supaya Anda, tadi kan Anda sudah membawakan ayah, sudah membawakan lagu-lagu, Anda sudah tahu bahwa Islam itu gak mek nasyid, gak mek qasidah, gak mek sholawat yang Arab-Arab, kan gitu. Apa saja, masih gak ada lagu, masih mek rap, masih mek dulinan, asal mendekatkan manusia kepada Allah, berarti Islami. Ngono tak bener tak kare? Nek ngono iku tok kok. Bah, sluku-sluku bathok ya babah. Asal mendekatkan kepada Allah. Jadi tidak tergantung nadanya, tidak tergantung ritmenya, tidak tergantung genrenya. Pokoknya rumusnya cuma satu. Kalau mau Islami itu memberi efek pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ngono ya. Jadi ojo kuali sing misalnya ngene. Kalau di kasus nasional ngene, nek aku nyugui Cak Fuad tak delekno panganan ternyata beracun, iku sing salah racune tak aku. Anda nyugui saya makanan, ternyata makanannya beracun. Yang saya hukum makanannya apa kamu? Presiden nyugui kamu menteri beracun, sing dipecat sapa? Kan sing dioreng-oreng, sing dipecat kan jajane. Duduk sing milih. Itu logika Indonesia. Maka kalau Gontor tidak bisa memimpin Indonesia menjadi lebih baik, ojo ngaku Gontor awakmu. Gitu ya. Jadi Gontor harus berpikir konstruktif, berpikir tertata, gravitatif terhadap tauhid Allah Subhanahu wa taala. Ojo miring-miring, kudu lurus karo Allah. Sama dengan setiap bangunan ini. Ini semua taat kepada Allah. Listrik kalau tidak taat kepada sunnah Allah, dia tidak menyala, dia akan meletus. Bangunan kalau dia tidak gravitatif, lurus ke tauhid Allah dari gravitasi bumi, maka dia akan ambruk. Semua ilmu pasti dan teknologi itu taat kepada syariat Allah. Yang banyak tidak taat adalah ilmu sosial, pelaksanaan sosial, akhlak politik, itu yang banyak melanggar Allah. Tapi kalau gedung-gedung tinggi taat kepada Allah. Sing gak taat isine karo wonge sing ngenggoni. Tapi gedungnya sangat taat. Kalau dia tidak taat kepada syariat Allah di dalam sunnah fisika dan biologi, maka dia pasti akan ambruk, kan gitu Bapak sekalian. Oke?